Halo, selamat berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas batik Madura. Jadi kita membahas daerah pembatikan di Madura. Gimana Kristi? Madura itu pulau yang di dekat Pulau Jawa. Dia paling dekat dengan kota Surabaya. Kalau sekarang itu sudah dihubungkan dengan jembatan Suramadu. Tapi sebelumnya mengandalkan perahu untuk menghubungkannya dengan dunia luar. Gitu. Jadi kebanyakan penduduknya seperti di pulau-pulau lain itu yang laki-laki profesinya sebagai nelayan gitu. Jadi mereka harus melaut kadang-kadang itu sampai berbulan-bulan. Jadi istri-istrinya itu kebanyakan membatik untuk mengisi waktunya selagi suaminya melaut gitu. Kadang-kadang mungkin juga untuk memenuhi kebutuhannya ya selama suaminya ini nggak ada gitu. Jadi motif-motif batik di Madura itu lebih cenderung terpengaruhi dengan lingkungan sekitar pembatiknya, nggak seperti batik di keraton yang motif-motifnya itu ada nilai filosofisnya yang dalam. Gaya membatik di Madura yang dominan itu ada dua. Yang klasik itu kebanyakan ditemukan di daerah Tanjung Bumi. Terus yang kontemporer itu kebanyakan ditemukan di daerah Pamekasan. Nah, saya bahas dulu yang Tanjung Bumi ya. Kalau batik dari Tanjung Bumi itu, kenapa dia disebut klasik? Karena sampai sekarang itu dia masih mempertahankan warna, motif dan gaya membatiknya dari nenek moyangnya dulu gitu. Nah, warna-warnanya itu kebanyakan yang dominan seperti yang bisa dilihat di kain-kain saya ini, biru tua, hitam, dan merah. Kadang-kadang ya ada inovasi lah, warnanya kuning keluar gitu. Tapi kebanyakan warnanya yang dominan hitam, merah, dan biru tua. Nah, kalau motif dan gaya membatiknya itu ada pengaruh dari Mataraman. Jadi mungkin kalau dilihat nih sekilas bunga-bunganya yang di sini, itu ada kemiripan juga dengan batik-batik kayak dari daerah Cirebon di Jawa Barat. Gitu. Kalau menurut saya cara menggambarnya ini gayanya tuh agak lancip-lancip gitu ya kan. Ada orang tuh kalau menggambar cenderung bulat-bulat yang akhirnya tuh jadi bentuknya cute, imut gitu. Nah, tapi kalau ini enggak. Jadi kalau dilihat itu gambar daunnya juga kan itu lebih lancip-lancip gitu sih menurut saya gayanya. Runcing. Iya, runcing-runcing. Ya, tajam dan runcing. Tajam dan runcing. Nah, kalau batik dari Tanjung Bumi ini kita sukanya ini ya Mam, di styling dengan siluet yang simple gitu. Jadi bisa seperti rok seperti ini atau siluet yang tradisional seperti saya. Ini stylingnya kita sudah pernah buat. Nanti saya akan taruh juga di description box videonya yang mana. Tapi alasannya nih kenapa kok kita suka pakai siluet yang simple untuk batik Tanjung Bumi itu karena batik Tanjung Bumi itu biasanya detailnya luar biasa gitu ya. Jadi kalau dengan siluet yang simple kan gambarnya kelihatan semua nih. Bisa kelihatan juga detail-detailnya seperti ini. Ya. Ini kayaknya dari Tanjung Bumi juga. Jadi bisa menonjol. Jadi apa yang disampaikan pembatik itu jadi bisa menonjol buketannya, latarnya bisa menonjol karena siluetnya simple. Atau ininya nih, ini teknik dari Tanjung Bumi yang hebat sekali nih, yang riduri nih ya. Ya. Itu kalau gambar pakai malam itu kan kita biasanya menutupi daerah yang nggak mau diwarna gitu kan. Nah, tapi kalau untuk mengeluarkan garis-garis ini gimana caranya? Riduri ini caranya. Jadi ini dikasih malam di antara satu garis dengan garis yang lain. Jadi warnanya terjadi di antara himpitan malam. Iya. Jadi bukan yang di malam nanti diwarna, bukan. Yang tidak di malam ini yang diwarna. Jadi durinya itu bisa lebih slim, lebih kecil daripada cantik.
Oh gitu ya, bisa makanya garisnya ini bisa tipis-tipis sekali Iya. ya. Nanti kalau ini mungkin detailnya nggak kelihatan, nanti akan saya tambahkan gambarnya biar kelihatan detailnya ini seperti apa. Jadi kalau ada kain yang detailnya wow seperti ini, kita nggak usah terlalu kreatif dengan stylingnya lah ya, yang simple aja biar kainnya ini yang shine. Iya, yang menonjol. Yang menonjol. Nah, next boleh dibahas nih kain Pamekasan yang kontemporer. Ya. Kalau dari Pamekasan ini cenderung pengrajinnya ini sudah banyak berhubungan dengan dunia luar. Jadi mereka lebih kreasinya itu lebih bebas, lebih modern ya Gusti. Iya. Bisa lebih modern dan kebanyakan sudah kontemporer. Jadi bunganya juga macam-macam, buketnya, warnanya juga tidak terbatas. Ada oranye, ada kuning, ada hijau, ada pastel. Jadi lebih banyak warnanya. Dan di sana juga masih ada yang kontemporer, yang maksud saya yang klasik juga ada. Cuman kebanyakan sekarang sudah kreatif lah ya, sinimannya di sana. Iya, jadi banyak yang sudah seperti motif hokokai, tapi di sana namanya hokusan karena hokokai yang dari Pamekasan, jadi hokusan. Nanti hokokai akan dibahas apa mau dibahas sekarang nih? Nanti seri hokokai ada sendiri. Oke. Jadi sekarang kita selintas saja. Jadi kalau menginginkan batik yang nuansanya modern dan kontemporer itu banyak dijumpai di Pamekasan. Dan stylingnya juga, kalau yang tadi Tanjung Bumi kan kita buat yang simple aja supaya menonjolkan kainnya. Bukan berarti kalau Pamekasan nggak boleh ditonjolkan ya, karena Pamekasan ini juga mempunyai dasar yang rumit-rumit juga, seperti ramok itu bahasa Madura, bahasa Indonesianya itu akad. Itu di Pamekasan punya, di Tanjung Bumi juga punya. Dan sama-sama rumit dan membutuhkan skill yang tinggi. Kayak ini isinya dua loh ini. Ada atasnya ada ramoknya, bawahnya saya lupa. Nanti saya harus lihat lagi. Ya, jadi kalau yang Pamekasan stylenya lebih bebas karena kainnya lebih, motifnya itu lebih ke arah kontemporer dan modern. Jadi bisa aja di styling yang pakai ploi-ploi. Ya, mau diploi di mana? Mau diploi di belakang, diploi di muka, yang styling modern tak? Diploi di samping. Diploi di samping. Kita kan sudah pernah ya, Pernah. buat tutorialnya, nanti mungkin bisa Link juga. Ya, nanti akan Coba kita saya tunjukkan ploi-ploi sedikit. ya, nanti kita akan bagikan linknya di mana yang bisa. Oh, bisa. Ini ibu diploi di mana? Saya ploi di belakang. Ploi bisa dibuat di belakang, bisa dibuat di depan. Kalau dibuat di belakang ini lebih, kesannya lebih seperti ball gown. Radin, Bu. Iya. Radin bahasa Madura, kalau bahasa Indonesianya Cantik. Atau bisa diploi di depan. Ini nanti di depan. tutorialnya kita linkkan. Iya, ada juga sudah tutorialnya. Jadi obrolan kita tentang batik Madura hari ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi.